Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Selamat Hari Pentakosta bagi saudara. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pada saat malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati kami. Hingga pada saat malam hari ini, kami boleh ada oleh karena kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Sebentar kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Urapilah pendengaran kami Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga firman-Mu bisa kami terima, dan firman-Mu menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Kita bacakan saja dari Kisah Rasul 2 ayat 4 saudara. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu. Saudara, ketika membahas buku mengenai Roh Kudus yang ditulis Jürgen Moltmann, teolog Jerman yang berusia 94 tahun saudara. Seorang pewawancara bertanya, "Bagaimana Anda mengaktifkan Roh Kudus? Apakah bisa dengan obat? Apakah perusahaan farmasi bisa menghadirkan Roh Kudus?" Lalu alis Moltmann yang lebat terangkat sambil menggeleng-geleng kepala. Ia menyeringai dan menjawab,
dalam aksen yang kental, saudara. Apa yang bisa saya lakukan? Jangan lakukan apa-apa. Nantikanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus akan datang. Moltmann menyoroti keyakinan kita yang keliru bahwa kekuatan dan kemahiran kita yang membuat segala sesuatu terjadi. Kisah para Rasul mengungkapkan bahwa Allah sajalah yang dapat melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan. Lahirnya gereja mula-mula tidak ada hubungannya dengan strategi manusia atau kepemimpinan yang hebat. Roh Kudus datang seperti tiupan angin keras ke dalam sebuah ruangan berisi para murid-murid yang ketakutan, tak berdaya, saudara, dan kebingungan. Kemudian Roh meruntuhkan segala keunggulan etnis dengan mengumpulkan orang-orang yang saling bertentangan, saudara. Dalam satu komunitas baru, para murid sendiri sangat terkejut menyaksikan apa yang Allah kerjakan dalam diri mereka. Apapun yang terjadi, bukanlah karena mereka yang mengusahakannya, melainkan diberikan oleh Roh, saudara. Saudara, gereja dan pekerjaan kita bersama di dunia ini tidaklah ditentukan oleh apa yang dapat kita kerjakan. Kita sepenuhnya bergantung pada karya Roh Kudus semata. Ini membuat kita berani dan tenang pada hari ini, saudara. Ketika kita merayakan Pentakosta, marilah kita menantikan Roh Kudus dan menanggapi karyanya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Pentakosta yang disebutkan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 selalu dirayakan oleh Israel 50 hari setelah minggu pertama selepas Paskah Yahudi, saudara. Hari raya itu menjadi pusat ibadah Yahudi dan berlangsung selama hari raya 7 minggu. Saudara, kita boleh baca dalam Imamat 23 ayat 15-21. Di bagian lain hari raya itu disebut hari raya menuai. Keluaran 23 ayat 16. Dan hari panen pertama. Bilangan 28 ayat 26, saudara. Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 terjadi pada hari ke-50, saudara, maksudnya setelah kebangkitan Yesus. Penting bahwa Roh Kudus turun ke atas para rasul pada hari Pentakosta. Mereka panen pertama. Saudaraku, mereka panen pertama dari perjanjian baru yang sedang dikerjakan Allah lewat anaknya, Yesus Kristus. Karunia sulung. Roma 8 ayat 23, saudara. Pentakosta adalah contoh utama bagaimana perjanjian lama merujuk kepada Yesus dan karyanya bagi kita di atas kayu salib. Tim Gustafson, saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana kita tergoda untuk bergantung pada upaya atau keinginan kita sendiri. Dalam hal apa saudara perlu menantikan karya Roh Kudus? Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kadang kami sering dibuat frustrasi, Tuhan, karena merasa kamilah yang harus mengupayakan segalanya. Roh Kudus, datang dan tolonglah kami. Urapilah kami. Berkaryalah Roh Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita pada saat hari ini.
Kiranya Bapak Ibu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan sampai jumpa kembali kita dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin.